Ya, karena kalimat la ilaha illallah itu diikuti dengan komitmen untuk menyembahnya. Di Quran surah ke-20, Thaha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana, la ilaha illa ana Allah fa'budni. Kan? Ya, sungguh saya Allah, kata Allah. Nggak ada Tuhan yang layak disembah, dipertuhankan kecuali saya. Kalau kamu sudah menyatakan saya Tuhan, maka buktikan fa'budni, sembah saya. Bagaimana cara menyembahnya? Teruskan ayatnya. Wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat untuk mengecek kamu ingat nggak dengan aku. Ya. Ya. Makanya dijawab di Al-Anfal ayat yang kedua. Ya, ketika surah Thaha ayat 14 mengatakan wa aqimis salata li dzikri, dijawab di Al-Anfal innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Makanya kalau orang-orang beriman sejati disebutkan nama Allah, baru disebutkan bergetar jiwanya. Oh, ini komitmen saya dengan Allah nih. Tiba panggilan sholat, kan? Sudah tiba panggilan sholat. Nah, itu kalau saat azan berkumandang ada getaran, itu standar keimanan kita. Menunjukkan iman kita masih ada dalam diri kita itu. Beriman kita. Tinggal pembuktiannya. Ya, pembuktiannya sholat nggak? Semakin cepat merespon sholatnya, semakin menunjukkan imannya bagus. Apalagi sebelum azan, ya, dia sudah melihat, oh ini jam sekian, saya harus persiapkan dulu, tampilnya bagus, sholatnya baik, dan sebagainya. Ini menunjukkan kekuatan imannya dalam aspek ritual. Ya, dalam aspek sosial, sampai berperilaku kita, dari individual sampai bersosial, itu juga ada ayat-ayatnya. Dijelaskan bagaimana bersikap dengan lisan, bersikap dengan mata, bersikap dengan seluruh anggota tubuh kita. Disebutkan kalimat iman sebelum fungsi anggota tubuhnya berperilaku. Ya, contoh yang paling populer yang sering saya berikan contohnya, misalnya tentang mata misalnya, ya, di Quran surah ke-24 An-Nur dari ayat 30 untuk laki-laki sampai 31. Lisan misalnya, ya kan? Di Quran surah ke-49 misalnya Al-Hujurat di ayat 11 sampai dengan ayat 12. Demikian seterusnya. Ya, yang ini qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada orang-orang beriman, imannya dulu. Baru nanti amal soleh dari matanya. Yaghuddu min absarihim. Matanya harus melihat yang baik. Ketika yang dilihat tidak baik, palingkan. Nah, jadi iman itu akan mendorong pemiliknya berperilaku baik. Jadi mustahil korupsi itu, karena melihat yang nggak baik aja udah dipalingkan. Ya, oh, mungkin Ustadz matanya berpaling tapi tangannya begini. Tidak, karena ada ayat tangan juga yang memberikan sinyal kepada tangan untuk berperilaku baik. Ada ayat lisan juga. Dibuka dengan kalimat iman loh. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum la yaghtab ba'dukum ba'd. Hei orang-orang beriman, iman dulu tuh. La yaskhar qaumin qaum. Jangan saling mencela, ya, jangan bikin hoax, jangan bergosip dan sebagainya. Ini teman-teman sekalian. Jadi ini pembuktian iman. Maka saya sering katakan cukup manusia beriman dengan benar, pasti jadi orang baik, damai, tentram.